Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, nama saya Agung Satyanugraha, NPM 2101 270021. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah. Tema pada pagi hari ini adalah yaitu pegadaian. Saya akan menjelaskan sejarahnya pegadaian konvensional, pegadaian syariah, serta produk-produknya. Yang pertama, pegadaian konvensional. Pegadaian adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang meminjamkan uang dengan menerima barang sebagai jaminan dari peminjamnya. Biasanya, barang tersebut berupa perhiasan emas atau barang-barang rumah tangga atau barang elektronik, sertifikat rumah, dan lainnya. Pegadaian juga didirikan agar ada pinjaman yang masih dapat dijangkau dengan mudah oleh segala lapisan masyarakat. Orang yang meminjam uang di pegadaian bisa disebut sebagai pegadai. Lalu, apakah barang yang digadaikan bisa diambil kembali? Tentu saja, sampai jangka waktu yang sudah ditentukan. Pegadai bisa menembus kembali barang yang dijadikan jaminan sesuai nilai pinjaman dan juga tambahan bunga untuk pihak pegadaian. Kalau tidak bisa mengembalikan pinjaman, jaminan yang diberi di awal akan dijual oleh pihak pegadaian. Lalu, bagaimana sejarah pegadaian itu? Cikal bakal didirinya PT Pegadaian ini sendiri adalah pada tahun 1746, ketika VOC mendirikan Bank Van Liening, lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Di tahun 1811, pemerintah Inggris mengambil alih membubarkan Bank Van Liening. Akhirnya masyarakat diberi kebebasan untuk mendirikan usaha pegadaian sendiri. Pegadaian negara pertama kali didirikan pada tahun 1901. Lalu pada 1905 berbentuk lembaga resmi yang namanya Jawatan. Setelah melewati perubahan dari tahun 1961 sampai 1990, akhirnya di tahun 2012 bentuk badan hukum pegadaian berubah dari Perum menjadi Persero. Perubahan ini didasarkan pada peraturan pemerintah PP nomor 51 tahun 2011. Nah, latar belakang didirinya pegadaian sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil, mendukung program pemerintah dalam bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Yang kedua, produk konvensionalnya. Adapun produk pegadaian yang biasanya digunakan oleh pegadaian konvensional. Yang pertama, KCA, gadai efek, dan kreasi, dan lain-lain. Saya akan menjelaskan sebagian dari pengertiannya. Yang pertama, yaitu KCA. Salah satu produk utama dari pegadaian adalah KCA, singkatan dari kredit cepat dan aman. Kredit dengan sistem gadai ini diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif. Agunan atau jaminan yang biasanya digunakan untuk produk ini adalah emas batangan, kendaraan atau motor atau mobil, laptop, handphone, dan barang elektronik lainnya. Yang kedua, gadai efek. Dari namanya sudah bisa ditebak. Gadai efek adalah produk dari pegadaian yang menggunakan saham dan atau obligasi sebagai jaminannya. Untuk gadai efek, jangka waktu pinjamannya adalah 90 hari dengan nilai pinjaman mulai dari 5 juta sampai 20 juta. Saham dan obligasi ini dijadikan agunan adalah scriptless atau tanpa warkat yang setelah tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga yaitu pengertian pegadaian syariah. Pegadaian syariah merupakan akad perjanjian antara pemberi pinjaman dengan pihak meminjam uang. Adapun produk syariah, pegadaian memiliki rangkaian produk syariah yaitu RAN, Amanah, Arum, dan Arum Haji. Yang pertama, RAN. Untuk produk RAN, kamu bisa mengajukan pinjaman marhun B mulai dari 50.000 sampai 1 miliar atau bahkan lebih.
Pinjaman untuk produk ini jangka waktu adalah 4 bulan dan bisa diperpanjang dengan proses pengajuan yang juga sangat mudah. Jaminan yang biasa diterima untuk produk ini antara lain adalah emas, perhiasan, emas batangan, berlian, kendaraan bermotor, laptop, barang elektronik lainnya. Pelunasan cukup fleksibel dengan perhitungan mu'nah atau biaya terkait jaminan selama masa pinjaman. Yang kedua, ARUM. Untuk kamu yang sedang mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah UMKM dan butuh pinjaman adalah prinsip syariah, ARUM BPKB adalah jawabannya. Kamu hanya perlu memberikan BPKB kendaraan bermotor sebagai jaminan, lalu mendapatkan pinjaman mulai dari 1 juta sampai 400 juta. Jangka waktu pembiayaan fleksibel, mulai dari 12, 28, 24, sampai 36 bulan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pemaparan materi ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.